Perkenalkan, nama saya Ivana Ailin dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Audrey Claudia Melodiagu. Sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang sudah kami buat dari awal semester 3. Sini kita akan menjelaskan, pertama kita akan menjelaskan mengenai bisnis ini. Bisnis merupakan industri bisnis yang bergerak pada bidang F&B pada saat ini. Untuk saat ini, produk utama yang dijual oleh Bisnis merupakan buku pandan dan juga banoffee. Buku pandan sendiri merupakan makanan penutup khas Filipina yang memiliki rasa unik dan juga istimewa. Terbuat dari campuran kelapa muda, susu kental manis, agar-agar dengan rasa pandan dan mutiara sagu. Buku pandan sendiri memiliki arti yaitu kelapa muda, sedangkan banoffee berasal dari Inggris yang punya cita rasa manis dengan tekstur yang lembut. Kata banoffee sendiri merupakan penggabungan dari dua kata lain, yaitu banana yang merupakan pisang dan juga toffee yang merupakan karamel. Selanjutnya mengenai latar belakang atau histori brand IM Dessert, yaitu IM Dessert didirikan pada tahun 2023. Dessert ini dikembangkan oleh saya sendiri, yaitu Ivana Airlan. Dalam produksi makanan penutup yang autentik, sederhana dan juga lezat. Founder tidak mengejar nilai-nilai orisinal saja, tapi juga membawa ide dan solusi inovatif dalam produk, cita rasa dan juga pasar. Kami memberikan yang terbaik dari diri kita digunakan untuk menjaga dan mengembangkan kepercayaan dan membangun hubungan saling menguntungkan bagi pembeli dan juga penjual. Untuk target market, IM Dessert tentu sudah menyediakan target marketnya. Secara demografis, IM Dessert sudah memiliki gambaran ataupun analisis mengenai hal tersebut, yaitu bergender atau berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dengan usia 18-30 tahun dengan income minimal 2,5 juta yang berstatus mahasiswa atau diutamakan mahasiswa karena IMDiset menargetkan para remaja yang saat ini sedang menempuh pendidikan di universitas. Secara geografi, IMDiset juga menargetkan para remaja yang tinggal di daerah Bandung. Terdapat visi dan juga misi dari IMDiset. Visi dari IMDiset merupakan menjadi salah satu pelopor dessert lokal yang percaya serta memiliki ciri khas yang dikenal oleh masyarakat dan dapat menjadi pilar utama masyarakat dalam mencari atau memilih dessert. Sementara misinya yaitu pertama adalah melakukan promosi untuk membangun brand awareness dari brand kita yaitu IMDiset, lalu mengupdate variasi dessert dan juga merekonstruksi menu sesuai dengan feedback dari pelanggan, mengutamakan dan mendengarkan kritik dan juga saran dari pelanggan, serta meningkatkan kualitas produk maupun kebutuhan primer. Di sini kami juga menyediakan produk dan juga servis. Untuk produk, IM Dessert menyediakan sebuah dessert yang jarang dijumpai oleh konsumen, terutama di Indonesia. Salah satunya yaitu buko pandan. Buko pandan merupakan dessert, salah satu dessert khas yang berasal dari negara Filipina, sebuah dessert minuman yang terbuat dari kelapa muda sebagai bahan utama dan juga pandan, serta banoffee, dan serta menu yang lainnya akan menyusul seiring berjalannya bisnis. Untuk feature kompetitor, kami juga sudah mengkategorikannya berdasarkan harga, tampilan, easy to buy, variasi produk, serta packaging dan size-nya. Untuk kategori di sini terdapat brand kita sendiri yaitu IM Dessert, lalu buku pandan ID, dapur_kita, serta banoffee.chelsea. Nah, untuk harga di sini IM Desserts dapat dikategorikan sebagai advantage, buku pandan ID event, dapur kita event, serta banoffee Chelsea event. Hal ini disebabkan oleh harga IM Dessert dalam produk lebih affordable atau mudah dijangkau dengan pembeli dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Untuk tampilan di sini IM Desserts memiliki kualifikasi advantage, buku pandan.id advantage, dapur_kita disadvantage, dan banoffee Chelsea event. Hal ini disebabkan karena look atau tampilan dari produk menarik atau tidak untuk pelanggan. Lalu untuk easy to buy, yaitu kemudahan untuk membeli bagi pelanggan, di sini dapat dikategorikan IM Dessert event, buku pandan.id event, dapur_kita advantage, banoffee Chelsea event. Hal ini disebabkan mengapa dapur_kita advantage, karena dapur_kita sudah memiliki platform media sosial yang lengkap dimulai dari Shopee, Instagram, WhatsApp, serta media sosial yang lainnya. Dia menerima pemesanan dan juga pengiriman yang instan dibandingkan dengan brand-brand yang lainnya yang tidak selengkap dengan dapur_kita. Untuk selanjutnya ada variasi produk. Untuk IM Dessert dikualifikasi sebagai advantage, buku pandan.id advantage, dapur_kita advantage, banoffee.nya.chelsea advantage. Hal ini disebabkan oleh variasi produk kita yang rata-rata unggul dan juga bervariasi. Dan sementara untuk packaging, IM Dessert dikategorikan sebagai advantage, buku pandan.id advantage, dapur kita dan banoffee-nya Chelsea sebagai event. Hal ini dikarenakan untuk packaging dari buku pandan.id dan juga IM Dessert lebih unggul dibandingkan dapur_kita dan juga banoffee.nya.chelsea. Dan untuk yang terakhir ada size. Untuk semua brand
dapat dikatakan event karena semuanya memiliki size yang rata-rata sama atau tidak terlalu bervariasi seperti brand-brand yang mungkin sudah memiliki variasi size yang lebih menarik dan juga lebih banyak. Lalu selanjutnya ada SWOT analysis, yaitu, produk-produk kami sudah bisnis kami sudah memiliki dan juga mengkategorikan, SWOT analysis untuk berbagai macam produk, dimulai dari produk-produk yang, jarang dijumpai serta produk yang juga dijumpai oleh masyarakat Indonesia. Strength atau kekuatan dari bisnis ini adalah industri ini memiliki kualitas bahan baku yang tinggi sehingga dapat menjadi pilihan utama konsumen karena terjamin kualitasnya. Kedua, memiliki rasa yang unik, buko pandan merupakan makanan penutup khas Filipina yang terkenal dengan kombinasi unik antara rasa kelapa dan juga pandan yang menarik bagi orang-orang mencari sesuatu yang beda. Jadi di sini buko pandan termasuk sesuatu yang khas dan juga unik di Indonesia karena bukan makanan yang berasal dari Indonesia, melainkan makanan penutup khas Filipina. Ketiga, ada bahan-bahan yang alami seperti kelapa, daun pandan, dan juga agar-agar ini untuk menarik pelanggan sehingga sadar kesehatan mencari makanan penutup yang segar dan juga alami. Mengapa demikian? Karena kelapa memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, begitu pula dengan daun pandan, serta agar-agar yang memiliki manfaat baik untuk pencernaan kita. Yang keempat, kombinasi rasa yang sempurna campuran antara pisang dan toffee karamel merupakan kombinasi rasa yang sangat disukai oleh masyarakat di sini, merupakan kekuatan yang pas untuk banoffee, di mana kombinasi rasa antara pisang dan juga karamel itu yang menyatu. Selanjutnya, weakness atau kekurangannya, menu buko pandan belum dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia sehingga hal ini berpotensi besar atau, eee, memiliki tantangan tersendiri untuk market kami dalam memasarkannya. Di mana buku pandan yang belum terlalu terkenal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang lumayan, krusial bagi pembeli, di mana pembeli memiliki rasa khawatir akan rasa dari produk, sehingga hal tersebut dapat menjadi kelemahan. Membuat buku pandan memiliki resiko tersendiri, yaitu salah satunya dari bahan baku, di mana bahan baku yang kami pakai merupakan bahan baku yang segar dan juga fresh, yaitu buah kelapa. Di sini kita memiliki, kelemahan di mana jika produk tidak langsung terjual atau dibiarkan terlalu lama maka dapat, mengurangi rasa dan juga, eee, kenikmatan dari produk. Selanjutnya ada Banoffee, di mana memiliki kandungan karamel yang berbasis dari gula, sehingga mungkin membuat pembeli untuk berpikir 2 kali, tentang tingkat kemanisan dan juga tingkat resiko untuk membeli hal ini membeli produk ini, karena gula merupakan salah satu makanan yang dihindari oleh banyak orang ya, karena ditakutkannya adanya penyakit diabetes. Keempat, ada bahan baku pisang. Untuk Banoffee menemukan musim yang tepat agar dapat pisang dengan tekstur dan rasa yang pas. Di sini kita juga terhalang oleh musim karena bahan baku dari kami merupakan bahan baku yang fresh, jadi untuk pisang harus dipilih sesuai dengan musim yang pas. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Di sini ada yang pertama, menciptakan variasi produk baru untuk menarik basis pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya yang kedua, buku pandan terbuat dari bahan-bahan alami, makanan penutup dapat dipasarkan ke konsumen yang sadar kesehatan dan juga menekankan komponen organik dan segar. Tiga, ada tekstur, bahan, dan presentasi untuk menciptakan variasi Banoffee yang unik sehingga menarik pelanggan untuk mencari sesuatu yang baru. Keempat, ada berkolaborasi dengan pembuat atau merek makanan penutup yang lain untuk menciptakan produk Banoffee khusus dengan waktu yang terbatas menarik pelanggan baru. Kelima, ada membangun variasi makanan penutup Banoffee yang lebih sehat menggunakan pengganti gula. Selanjutnya kita akan bahas, SWOT analisis yang terakhir yaitu TREAT atau TREATS. Buku pandan ini sudah menghadapi persaingan dari makanan penutup eksotis dan unik yang lainnya, sehingga penting untuk membedakan dan memasarkannya secara efektif. Lalu yang kedua, gangguan pada rantai pasokan, terutama pada bahan-bahan utama, dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya produksi makanan penutup dari buku pandan. Lalu yang ketiga, meningkatnya kesadaran akan masalah kesehatan terkait dengan asupan gula dan kalori yang tinggi menyebabkan penurunan permintaan makanan penutup yang memanjakan seperti Banoffee. Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa, terkadang orang-orang tuh merasa, eee, hati-hati atau was-was terhadap makanan yang mengandung dengan gula, dikarenakan mereka takut akan terkenanya diabetes. Yang selanjutnya, pasar dessert ini merupakan kompetitif, bersaing dengan beragam jenis makanan penutup, sehingga penting untuk terus berinovasi dan memasarkannya secara efektif. Lalu yang terakhir, melemahnya ekonomi dapat mempengaruhi minat belanja konsumen kepada barang-barang yang kurang penting atau tidak penting, sehingga berdampak pada penjualan terhadap dessert. Selanjutnya kita akan bahas mengenai long term prospect dari AM Dessert. Prospek dari industri F&B ini dalam jangka panjang cukup menjanjikan dikarenakan minat dari masyarakat sekitar terhadap makanan manis cukup besar. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, melainkan masyarakat secara keseluruhan, secara internasional juga menyukai makanan yang manis. Dengan memahami cara untuk memproduksi suatu produk dan beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan, kita bisa mengendalikan biaya dan memastikan bahwa bisnis makanan penutup ini dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu selanjutnya general approach in operation. Untuk saat ini, Dessert masih belum memiliki gedung operasional ataupun studio produksi, sehingga untuk
operation dan manajemen dilakukan di rumah dengan fasilitas yang menunjang keberlangsungan operasional dan manajemen dari IM Dessert. Secara keseluruhan, di bab ini akan membahas mengenai terbaginya job atau pekerjaan dalam bisnis terdapat input, proses, maupun output. Sebagai awalan atau tahap input berisikan proses yang bagaimana IM Dessert ini dapat memperoleh bahan baku, rekrutmen karyawan, quality control, dan SOP dalam bisnis ini. Dan pada tahap proses IM Dessert, mengolah bahan baku menjadi produk siap atau menjadi hidangan penutup. Untuk planning atau rencana masa depan, IM Dessert memiliki rencana untuk merekrut karyawan untuk membantu proses produksi serta merencanakan untuk memiliki studio produksi atau gedung produksi bersama dengan offline store. Lalu untuk input, yang pertama ada bahan baku. IM Dessert mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk produksi produk dengan melakukan transaksi secara online dan offline. Untuk mencari atau mendapatkan bahan baku utama berupa buah seperti kelapa muda atau pisang dilakukan pembelian secara offline untuk mengecek kondisi dan bahan baku, dan online dengan pengecekan yang sudah dilakukan. Biasanya dipesan setelah melihat bagaimana kondisi produk. Jika bagus, maka akan membeli di tempat tersebut. Lalu sisa bahan baku yang lainnya dapat didapatkan di supermarket atau di toko online pada beberapa e-commerce yang menyediakan jasa pengiriman instan, dibantu juga oleh aplikasi instan yang lebih cepat. Lalu selanjutnya ada rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan atau staf akan melalui berbagai prosedur dan pemilihan yang tepat dan juga berbeda dalam setiap posisi yang berbeda. Rekrutmen karyawan ini dilakukan ketika IM Dessert akan mulai berkembang. Lalu selanjutnya training karyawan. Training karyawan dalam tim produksi akan dilakukan oleh IM Dessert untuk menstabilkan kinerja dalam melayani konsumen, serta memberikan pemahaman akan bagaimana karyawan menjawab pertanyaan dan juga cara menghandle masalah dalam transaksi. Lalu selanjutnya ada pengecekan persediaan bahan baku. Dalam persediaan bahan baku akan diadakan pengecekan rutin setiap minggunya agar mengetahui bahan baku apa saja yang sudah sold atau yang sudah habis, sehingga dapat dilakukan restock kembali untuk mencegah kehabisan bahan baku yang dapat memperlambat sistem produksi. Lalu selanjutnya ada cross-check produk. Dalam tahap ini akan dilakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah jadi agar meminimalisir terjadinya kesalahan, misalnya kurangnya jenis bahan baku, terdapat cacat produk atau produksi atau produk, dan sebagainya. Lalu untuk SOP, Standard Operation Procedure, itu untuk produksi telah dipersiapkan untuk membantu karyawan dalam melaksanakan proses produksi agar setiap produk yang dibuat dapat sama, serta menerapkan SOP ini pada karyawan untuk mencegahnya terjadi kesalahan yang mengacu pada SOP. Kemudian pada proses dalam pembuatan produk yaitu buku pandan dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan bahan baku yang diperlukan untuk membuat buku pandan, diantaranya seperti kelapa muda, air kelapa, agar-agar, nutrijel, nata de coco, dan lain-lainnya. Yang kedua, selanjutnya dapat mengelola terlebih dahulu bahan baku yang sudah tersedia menjadi bahan yang jadi. Yang ketiga, memotong bahan baku sesuai dengan prosedur. Yang keempat, menyajikan atau membagikan bahan baku yang sudah terpotong rapi sesuai dengan takaran yang sudah diberikan. Lalu yang kelima, setelah semua bahan baku seperti nutrijel, nata de coco, agar-agar, sagu mutiara, dan kelapa masuk dalam toples atau packaging yang sudah tersedia dan sudah terpasang logonya. Lalu yang keenam, selanjutnya menyiapkan kuah atau bagian pelengkap untuk buko pandan, yaitu susu evaporasi, whipped cream, air kelapa, dan susu kental manis sesuai dengan takaran yang sudah tersedia. Lalu untuk step terakhirnya, yaitu menuangkan kuah pada wadah berisikan bahan baku yang sudah ada, lalu menambahkan parutan keju sebagai penutup, dan masukkan dalam lemari pendingin. Lalu untuk output-nya, pada tahap ini IM Dessert menjelaskan bagaimana produk akan sampai pada tangan customer. Saat ini IM Dessert memiliki online channel yaitu Instagram dan juga WhatsApp. Untuk sistem pre-order IM Dessert dilakukan melalui via announcement pada Instagram IM Dessert. Untuk online channel, berikut merupakan proses bagaimana produk dapat sampai ke tangan customer melalui online channel. Yang pertama, customer melihat announcement mengenai pre-order produk yang ada pada Instagram IM Dessert dan juga mereply announcement dan memesan produk. Lalu yang kedua, customer memberitahu jumlah produk yang ingin dia pesan beserta menanyakan harga untuk produk tersebut. Yang ketiga, admin IM Dessert menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan harga untuk produk tersebut. Yang keempat, customer melakukan transaksi pembelian produk. Yang kelima, admin dari IM Dessert merespon mengenai orderan dari customer serta menanyakan keterangan untuk pengiriman produk. Yang keenam, setelah customer mengisi dengan lengkap mengenai perlengkapan pengiriman, selanjutnya admin dari Instagram tersebut akan memberikan rincian pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer. Pembayaran dapat dilakukan secara transfer dan melalui bank BCA. Admin juga meminta customer untuk dapat mengirimkan bukti transfer untuk mempermudah pengecekan. Lalu yang ketujuh, setelah customer melakukan pembayaran, admin akan memberikan balasan mengenai tanggal untuk tersedianya produk dan dapat diterima oleh customer. Untuk yang kedelapan, produk yang sudah jadi akan dikirimkan kepada customer sesuai dengan alamat yang telah diberikan dan jam yang telah ditentukan, dan sebelumnya admin akan melakukan konfirmasi pengiriman terlebih dahulu. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi maupun jasa pengiriman dalam kota. Lalu yang terakhir, setelah produk ini sudah sampai, admin akan menghubungi customer untuk melakukan konfirmasi jika produk tersebut sudah diterima dan meminta feedback customer terkait produk yang sudah dikirimkan. Cara IM Dessert menjaga kualitas produknya itu dengan melakukan pengecekan kembali sebelum produk dikirimkan dan memastikan bahwa tidak ada terjadi kecacatan pada produk, sehingga customer akan merasa puas dengan produk yang sudah dikirimkan.
Lalu berikut ini merupakan anggaran dari kegiatannya. Untuk pengeluarannya terdapat kulkas yang berharga Rp3.500.000, mixer yang berharga Rp500.000, set pisau dan telenan seharga Rp65.000, dan panci kita akan membeli 3 yang harga satuannya terdapat Rp166.667. Untuk stikernya kita akan membeli 10 dengan harga Rp10.000, packagingnya juga 10 dengan harga Rp50.000, mangkok kaca harganya Rp500.000, gelas takarnya seharga Rp100.000, kompor dengan seharga Rp550.000, gas dengan harga Rp800.000 dan juga saringan dengan harga Rp30.000 dan total dari keseluruhannya terdapat Rp7.145.000. Lalu untuk belanja sewa gedung sebanyak 10 juta seharga 10 juta ribu seharga 10 juta. Lalu untuk transportasi seharga 1 juta dan furnitur seharga 10 juta dan untuk total keseluruhannya sebanyak Rp28.145.000. Demikian presentasi dari kami dari Bisnis Ayam Blizzard. Terima kasih. Terima kasih.